subhanallah bukratan wa asila. Monggo. Sekarang saya tanya, mana yang benar? Kedua-duanya benar. Ini namanya atanu fil ibadah. Artinya apa? Semua tadi bacaan berasal dari sumber yang sama, dari Nabi. Itu namanya atanu fil ibadah. Saya tanya ketika tarawih, sama ke tarawih 11 rakaat ya? 22 atau 44? 22, witirnya 1. Ada yang 44? Ada. Yang benar yang mana? Kedua-duanya. Karena Nabi pernah melaksanakan 4 salam, 4 salam terus 3. Juga pernah 2 sampai 5 kali, witirnya 1. Sama, itu namanya atanu fil ibadah. Yang kedua, perbedaan itu namanya ikhtilaf. Nah, ini ikhtilaf, perbedaan. Biasanya begini, ini menyangkut masalah metode atau masalah yang lainnya, ikhtilaf. Yang ketiga, al-khuruj anil haq, keluar dari kebenaran. Jadi kalau dulu ada orang di Pakistan yang menyatakan bahwa dia seorang nabi, namanya Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Nah, disebut dengan Ahmadiyah ya. Nah, itu keluar dari kebenaran. Baik, untuk ini saya ingin membahas yang kedua, yaitu ikhtilaf. Monggo Mas, terusakan. Ikhtilaf. Nah ini atanu fil ibadah, ini contohnya ya. Jadi ada doa iftitah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila, itu Muslim nomor 943. Kemudian Allahu bait, ini Muslim 940. Monggo buka lagi. Nah, ini ada wajah tuh, panjang ini. Jadi sampai kalau wajah tuh ini panjang. Wajah itu wajihan lillati fatara samawati wal hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dzalamtu nafsi wa anta rabbutu bidzambi. Ada yang hafal? Saya belum hafal. Panjang. Oleh karena itu yang gampang-gampang lah. Allahumma bait sudah biasa kita hafalkan, atau Allah akbar kabira lah ini. Ini tapi andai kan panjenengan membaca ini, monggo sama boleh. Boleh. Nah, ini artinya atanu fil ibadah. Terserah. Terserah. Terus. Yang kedua, ini baca basmalah dengan nyaring atau dengan sir. Itu dari Nu'aim al-Mujmir. Setelah itu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim tsumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balau wairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin faqala nasu amin. Abu Hurairah kalau membaca Fatihah bismillahnya keras. Bismillahirrahmanirrahim keras. Nah, ini artinya bagi yang ingin membaca bismillahnya keras, monggo diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, basmalah dibaca dengan sir atau pelan. Anas sekolah, setelah itu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman falam yajaru bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya sir. Jadi boleh ketika membaca Fatihah panjenengan membaca bismillah jelas, banter, atau sir. Boleh. Karena apa?
Nabi pun melakukan seperti itu. Kadang-kadang tampak jelas, kadang-kadang sir nggak kedengaran. Ini Nabi. Ya. Terus Mas. Kemudian ketika rukuk pun juga ada macam-macam bacaannya. Subhana rabbiyal azim 3 kali atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cuma kalau panjenengan baca di fikih sunnah yang ada tambahannya itu kurang kuat. Jadi lebih kuat Subhana rabbiyal azim 3 kali. Namun setelah turunnya surat An-Nasr, jadi setelah turun surat An-Nasr, apa surat An-Nasr itu? Apa surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi mengubah dari Subhana rabbiyal azim diubah Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, cuma 1 kali. Nah, oleh karena itu Nabi mengubah bacaan dari Subhana rabbiyal azim diubah menjadi Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, cuma 1 kali sampai beliau wafat. Nah ini, oleh karena itu saya pun juga senang membaca yang kedua ini ya. Jadi tapi andaikan panjenengan membaca yang pertama diperbolehkan, karena Nabi dulu juga membaca Subhana rabbiyal azim. Nah ini tata cara taraweh. Taraweh, kalau Nabi nggak pernah taraweh. Jadi di dalam hadis-hadis itu tidak ada Nabi taraweh, nggak ada. Yang ada apa? Qiyamul Ramadan. Yang ada Qiyamul Ramadan. Nah, taraweh itu disebutkan oleh para ulama jauh setelah Nabi karena dilakukan secara kalem, banyak istirahat. Jadi kalau orang taraweh kok banter-banteran, cepat-cepatan, namanya bukan taraweh. Bagaimana salatnya Rasulullah pada bulan Ramadan? Lalu Aisyah menjawab, maka nayazitu fi Ramadana au fi ghairihi ala ihda asyara rakaatan. Nabi kalau salat di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihina wa tulina. Beliau salat 4 rakaat, tapi jangan ditanya baiknya dan panjangnya. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihina wa tulina. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi, jangan ditanya baiknya dan panjangnya. Tsumma yusalli salasan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Ini yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi ketika salat Qiyamul Ramadan, Nabi melaksanakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam ditutup dengan 3 rakaat, jumlahnya 11. Tetapi di dalam hadis yang lain, Nabi melaksanakan salat lail, salat malam 11 rakaat dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 5 kali ditutup dengan 1 rakaat salam. Oleh karena itu, bagi panjenengan yang ingin 4-4-3 monggo, yang ingin 2-2-2 kali 5 ditutup dengan 1 monggo, terserah. Namanya at-tanawu fil ibadah. Nah ini, monggo Mas terus Mas. Nah sekarang ikhtilaf, yaitu perbedaan dalam memahami suatu masalah. Setiap organisasi mempunyai metode istinbat, metode menetapkan hukum yang berbeda-beda. Dalam menetapkan hukum atas suatu masalah, Muhammadiyah menggunakan manhaj tarjih.
Bapak Ibu, Muhammadiyah ketika mau menetapkan hukum, yang digunakan adalah manhaj tarjih, metode tarjih. Metode tarjih. Inilah yang perlu kita pelajari. Jadi kita sebagai warga Muhammadiyah dituntut untuk ngaji, belajar. Bagaimana sih Muhammadiyah yang sebenarnya itu? Nah, jangan sampai kita itu gagap. Nah ini. Oleh karena itu perlu kita mempelajari. Moga terus. Nah sekarang ada beberapa pokok manhaj tarjih. Jadi pokok-pokok manhaj tarjih, satu, dalam beristidlal, berdalil, dasar utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Ini yang digunakan untuk berdalil. Apalagi masalah ibadah selalu mengutamakan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang dipakai. Contohnya begini, dalam melaksanakan ibadah seperti sholat yang kita laksanakan tadi, jelas dalilnya adalah Al-Quran, perintah sholat, dan juga hadis As-Sunnah. Tidak mungkin keluar dari As-Sunnah, enggak mungkin. Saya dulu pernah bekerja di Tuban, di Kemenak Depaknya dulu. Kebetulan ada kawan juga orang pintar, seorang kiai. Tapi dia nggak mau menggunakan As-Sunnah, nggak mau. Maka itu disebut dengan ingkarus sunnah. Karena tidak mau dengan As-Sunnah, maka disebut dengan ingkarus sunnah. Ini saya pernah melihat pada waktu salah satu anak saya dulu sakit di BKA Muslimat. Pada waktu itu salat maghrib, kemudian ada seorang wanita yang di belakang saya sholat. Setelah rukuk tidak i'tidal, langsung sujud. Menurut saya barangkali lupa. Saya amati, ternyata berikutnya seperti itu. Jadi setelah rukuk sujud, tidak ada i'tidal. Lalu saya mikir, apakah orang ini kelompok dari ingkarus sunnah? Karena orang ingkar sunnah kan nggak mau menggunakan as-sunnah, hanya berpegang pada Al-Quran. Warka'u wasjudu, rukuk dan sujudlah. Saya tuh mikir, kalau seperti itu kok bisa hidup? Kalau kita menggunakan Al-Quran tanpa mau sunnah, kok bisa hidup? Perintah zakat, Al-Quran kan secara umum, wa'atu zakah, keluarkan zakat. Seberapa zakat itu kan nggak dijelaskan. Yang merinci adalah Rasul. Jadi menurut saya, kalau kita masuk di ingkarus sunnah, tidak akan mungkin sempurna. Jadi sholat nggak ada, sholat i'tidal nggak ada ya. Termasuk juga tahiyat lah ini. Yang ada warka'u wasjudu, rukuk dan sujud. Dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain selalu mendasarkan pada Al-Quran dan sunnah makbulah. Kalau dulu ada istilah as-sunnah as-sahihah, cuma pemahamannya kalau sahihah itu jangan-jangan yang diambil hanya hadis sahih saja, sementara yang digunakan adalah hadis sahih dan hadis hasan. Oleh karena itu digunakan istilah as-sunnah al-makbulah, sunnah yang bisa diterima apa? Yang derajatnya sahih dan hasan. Kemudian yang kedua, tidak mengikatkan diri kepada satu mazhab. Ini Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada satu mazhab, tidak bermanfaat, bukan. Muhammadiyah tidak bermanfaat, bukan itu. Tidak mengikatkan diri artinya tidak hanya satu mazhab saja, tidak. Lalu bagaimana?
di antara mazhab mana mazhab itu yang menurut Muhammadiyah lebih dekat dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Itulah yang diambil Muhammadiyah. Ini. Jadi kalau ada orang mengatakan Muhammadiyah itu tidak bermadzhab, salah. Muhammadiyah bermadzhab juga salah. Tapi Muhammadiyah tidak menganut satu madzhab. Apakah salah? Nanti dulu. Kita, saudara kita yang mengaku sebagai madzhab Syafi'i, maaf ya. Dulu pada waktu tahun 2022 ketika mau berangkat haji, nah, daerah Jombang dikumpulkan, lalu diajak untuk apa? Keluar dari madzhab Syafi'i. Nah ini, kenapa? Kalau nanti ketika tawaf di Mekah, demek-demekan laki-laki dengan perempuan batal. Nah batal, tawafnya tidak sah. Nah itu. Bagi Muhammadiyah, lah apa kadek metu-metuan? Kita akan mengikuti mana mazhab yang paling kuat dari di antara 1, 2, 3, 4. Itulah yang diambil. Moga bahas terus. Yang berikutnya, berprinsip terbuka dan toleran. Jadi mazhab Muhammadiyah itu terbuka dan toleran. Artinya apa? Tidak beranggapan bahwa hanya majelis saja yang paling benar. Tidak pernah menganggap Muhammadiyah yang paling benar. Tidak pernah. Oleh karena itu, bagi siapapun misalnya mau mengimami sholat, silahkan. Kita di belakang. Tapi andaikan mereka menginginkan kita di depan, ya kita siap. Nah, ijtihad produk saja bisa dikritisi oleh siapapun selama ada dalil yang lebih kuat. Contohnya begini, haramnya merokok. Sorry ya, bagi yang masih merokok. Nah, sorry. Jadi Maitarje mengharamkan rokok itu haram. Wis tak metu kon Muhammadiyah. Rokok haram. Bukan begitu ya. Tidak menyalahkan ijtihadnya orang lain, tidak. Jadi di dalam Muhammadiyah itu kan ada, kalau di NU itu kan Imam Syafi'i, di Muhammadiyah ada Imam Syafi'i, Imam Arif. Nah, bagi yang ingin merokok monggo, tapi menurut fatwa tarjih diharamkan. Terserah, sampean pilih yang mana monggo. Nah ini. Kalau saya, karena sudah nggak merokok, maka pilih yang haram. Karena saya sudah nggak keberatan, jadi menghentikan rokok sudah saya tinggalkan. Dulu saya perokok berat dulu. Jadi waktu kecil masih sekolah sudah merokok. Saya hitung 26 tahun saya merokok itu. Nah ketika saya bekerja di KUA, kan tempatnya rokok KUA itu. Jadi kalau dari ngantenan itu disangoni rokok. Nah, tapi justru pada saat itu saya berhenti merokok. Heran. Gue rokok berhenti merokok. Nah, coba itu aja kadang-kadang kalau merasa dingin kepingin, tapi ya sudahlah, kita tinggalkan. Alhamdulillah sekarang sudah berhenti merokok. Nah ini, monggo mas. Nah sekarang terhadap dalil yang tampak mengandung at-ta'arud digunakan al-jamu wa taufiq. Artinya ketika ada dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah kok tampak tabrakan, maka dicari jalan tengahnya. Nah ini. Dan kalau tidak dapat, baru dilakukan tarjih. Barangkali panjenengan ada yang pernah membaca Bulughul Maram yang diterjemahkan oleh Hasan, tokoh Persis, pimpinan Persis. Nah, di dalam mengomentari hadis yang berkaitan dengan ini, termasuk hadis batal haji, hadis seorang anak yang nyauri
hutang puasanya ibu itu ditolak. Karena dianggap bertentangan dengan ini ayat 39 surat An-Najm. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi orang manusia itu hanya dapat pahala dari perbuatannya sendiri. Oleh karena itu kok ada orang lain melakukan atas nama dia ditolak, termasuk anaknya juga. Tetapi di dalam hadis ada dari Fadl bin Abbas, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya bunayya ya Nabi Allah inna abi syekhun kabir la yastatu al hajjah wa in hamaltuhu lam yastamsik abhaju anhu qala hujja an abika. Dari Fadl bin Abbas berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, lalu dia bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya ayah saya Syekhun Kabir, sudah tua, dia tidak mampu untuk berhaji. Jika saya gendong, dia tidak bisa berpegangan. Apakah boleh saya menghajikan bapak saya? Kata Rasulullah, hujjah anabika, hajikan bapakmu. Artinya apa? Batal haji untuk bapaknya. Ini enggak diteruskan. Ini masalah batal haji ya, teruskan. Sekarang hadis yang kedua, An Abdullah bin Buraidah an Nabihi radhiyallahu anhu qala baina ana jalisun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id atadhu imra'atun faqalat inni tasaddaqtu ala ummi bijariyatin wa innaha matat qala faqala wajaba ajruki waradha alaiki almiras qalat ya Rasulullah innahu kana alaiha saumu syahrin afa asumu anda qala sumi anda qalat innalam tahujja qatu fa aquju anda qala quji anda. Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya berkata, ketika saya duduk di dekat Rasulullah, ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Dia berkata, sesungguhnya saya bersedekah atas nama ibu saya dengan jariyah. Dia meninggal. Lalu Nabi menjawab, wajib ajruki, pahalamu dan tidak menolak bagimu. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku mempunyai hutang puasa 1 bulan. Bolehkah saya puasa untuk membayar nyauri puasa ibu saya? Silahkan. Ibu saya belum haji, bolehkah saya mengajikan hajikan? Ini dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah puasa yang hutang. Jadi ibunya punya hutang puasa belum dibayar, akhirnya meninggal 1 bulan. Lalu siapa yang bayar? Ahli warisnya, khususnya anak. Jadi kan 1 bulan 30. Nah, seperti yang kita lakukan pada tahun ini kan 30. Ada seorang perempuan yang sejak awal tidak berpuasa sampai berakhirnya Ramadan 30 nggak puasa. Meninggal berarti hutang 30 puasa. Siapa yang bertanggung jawab? Anaknya. Anaknya 1 ya menanggung 30. Anaknya 2 ya dibagi sama 15, aku 15. Anaknya 2. Anaknya 3 10 ding sama 10 lah. Ini masalah hutang puasa. Jadi oleh karena itu hadis ini sahih, riwayat Muslim nomor 1939. Nah ini oleh Hasan seperti ini ditolak hadis ini, gak kanggo. Karena apa? Bertentangan dengan ayat wa alaisa lil insani illa masa. Muhammadiyah enggak seperti itu.
Kalau memang hadis ini sahih, kenapa harus ditolak? Konsekuensinya kalau kita menolak hadis yang sahih, maka kita bisa dimasukkan apa? Ingkaru sunnah, bahaya itu. Inilah Muhammadiyah itu. Jadi lunak. Tapi saya heran, kelihatannya lunak bagi saya, tapi orang lain memusuhi. Orang lain banyak tidak suka ini. Padahal lunak. Muhammadiyah lunak. Tidak kuras, tidak lunak. Jadi hadis seperti ini dalam usul fikih termasuk taksis. Kalau ayat 39 surat An-Najm tadi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, itu masih umum. Manusia hanya dapat pahala karena perbuatan sendiri, ini masih umum. Tapi anak bisa nambahi pahala bapak ibunya yang sudah meninggal. Anak kandung loh ya, anak kandung, bukan anak angkat, anak kandung. Apalagi anak mantu, bukan anak angkat. Oleh karena itu tidak sama loh ya, anak mantu dengan anak angkat, nggak sama itu. Nah, harus dibedakan ya. Bukan nek ngawi mangan dibedakan, bukan itu. Memperlakukannya anak mantu dengan anak kandung jelas berbeda. Anak kandung ahli waris, anak mantu bukan. Baik. Terus, nah ini ada hadis riwayat An-Nasa'i, inna awaladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Sesungguhnya anak-anakmu itu perbuatan yang baik bagi kamu, maka makanlah dari perbuatan anakmu itu. Nah, oleh karena itu seperti sedekah, puasa dan hajat senama bapak atau ibu nyambung. Jadi kalau panjenengan, aku punya uang 1 juta, tak serano nanggone masjid Ahmad Dahlan untuk pembangunan masjid dan paving, insya Allah nyambung. Nah, ini atas nama Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu saya yakin dalam majelis tajam ini sangat lunak dalam memahami masalah, sangat lunak sekali. Monggo Mas. Lanjut. Nah, sekarang kalau mengkompromi tidak bisa, maka dilakukan tarjih. Contohnya begini. Ada hadis An Abdurrahman bin Attab qala kana Abu Hurairah yaqulu man asbaha junuban falatasu malahu. Dari Abdurrahman bin Attab berkata, Abu Hurairah berkata, barang siapa yang junub sampai subuh, maka puasanya tidak sah. Sekarang waktu Ramadan. Maaf, kalau dulu di malam bulan Ramadan, ini dulu sudah pernah saya sampaikan pada waktu apa? Pada waktu ceramah apa? Yang Ramadan, bahwa masa berbukanya itu pendek, mulai maghrib sampai isya. Yang kedua, ketika pada malam hari, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya gandengan, duduk truk ya, punya gandengan, tidak boleh bercampur. Ini dulu. Tetapi karena dipandang berat, maka Umar bin Khattab pernah melanggar. Umar bin Khattab melanggar. Jadi pada malam harinya Umar mengumpuli istrinya. Akhirnya pagi-pagi lapor kepada Nabi. Yang kedua, Qais bin Sirmah. Dia biasa nyiram kurma kalau siang. Pada waktu berbuka, mau berbuka, belum ada makanan. Akhirnya oleh istrinya, tunggu Mas, saya tak mencari makanan. Istrinya setelah dapat makanan pulang, ternyata Qais bin Sirmah suaminya tidur kecapean.
Apa yang dikatakan? Khoilatalak. Khoilatalak. Kalau bahasa Jombangnya itu ciloko mas sampean. Cilok karena apa? Berbukanya sudah habis. Dia terus di Madinah itu cuaca bisa 45 sampai lebih panas. Akhirnya siang-siang semaput. Qais bin Sirmah semaput. Dua peristiwa itu akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Yang pertama Qais bin Sirmah semaput, yang kedua Umar bin Khattab yang tidak mampu menahan, tidak mengumpul istrinya. Kemudian turun ayat 187. Napa Mas? 187. Wahilalakum lalatasami rofatwilan nisaikum. Nah itu. Kemudian pada pertengahan ayat fal ana basirunas. Sekarang kumpulilah istrimu. Nah, kan perintah itu mengumpuli istri. Cuma kalau perintah itu wajib, berarti yang tidak mengumpuli istrinya berdosa. Berdosa kalau wajib. Kalau sunnah, ya enak. Mengumpuli istrinya sunnah. Cilik-cilik kalian ngrungokno. Tetapi ya ini dalam usul fikih ada kaidah al-amru ba'da nahyi yufidu al-ibaha. Amar setelah nahi, amar yang jatuhnya setelah nahi hanya boleh saja. Artinya boleh. Tidak wajib, tidak sunnah, tapi mubah boleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau pulang gak bisa boleh. Kalau saya bisa pulang. Nah, boleh. Nah, ini ibu-ibu boleh ya bapak-bapak mengumpuli istrinya di malam bulan Ramadan. Nah ini Abu Hurairah, katanya Abu Hurairah, orang yang junub sampai repot makan sahur belum mandi sampai subuh. Katanya Abu Hurairah, fala saumalu, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Kira-kira panjenengan setuju enggak dengan ucapan Abu Hurairah ini? Jadi kalau panjenengan tadi malam, nanti malam perang, kemudian kelalen atau repot sampai setelah sahur buyar subuh belum mandi, puasanya tidak sah menurut Abu Hurairah. Sekarang berikutnya, nah ini tadi Ahmad 2434 kok sama. Qad kana Rasulullah yusbihu junuban cuma yang silu wayutimu syamau. Hadis yang kedua, Rasulullah junub sampai pagi, kemudian beliau mandi dan menyempurnakan puasanya pada hari itu. Artinya apa? Tidak membatalkan puasa. Nah, ternyata setelah diteliti, hadis yang kedua lebih kuat daripada yang pertama. Maka itulah yang namanya tarjih. Nah ini. Terus Mas. Nah sekarang kalau mentajah tidak bisa, maka dengan cara menasah. Menasah itu menghapus atau membatalkan. Contohnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'i. Saya ingin coba terjemahkan yang pertama ini. Enggak Ustaz.
100 untuk Ustadz Bilal. 100, betul. Jadi hadis itu yang diminta adalah wajibnya mandi itu karena keluarnya air mani. Nah ini. Nah ini gara-gara ada seorang sahabat yang pada waktu itu lagi berkumpul dengan istri, kemudian dia memanggil, bengok-bengok. Nah, akhirnya diberhentikan yang dipanggil itu, kemudian bertanya kepada Nabi, bagaimana orang yang berkumpul tapi belum mengeluarkan air mani. Itu hadisnya itu, al-ma'u minal ma'i. Yang kedua, idza jalasa baina syu'abiha alba tsumma jada faqad wajaba alaihi al-ghuslu. Kata Rasulullah, apabila seseorang yang duduk di antara 4 cabang, yaitu kedua tangan dan kedua kaki, nah ini sikil-sikil gasang rumono. Cuma jada kemudian kesel, jada sungguh-sungguh, fakat wajib itu, maka baginya wajib mandi. Artinya apa? Ketika seorang suami istri pada waktu berkumpul, baik mengeluarkan air mani atau tidak, maka wajib mandi. Bagaimana kesimpulannya? Ya, yang bawah itu yang menang. Arti yang kedua. Artinya apa? Baik keluar air mani atau tidak, pokoknya sudah ketemu antara laki-laki dan perempuan, maka tetap wajib mandi. Ini masalah nasah. Jadi hadis yang atas dinasah menurut sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh bapak para ulama-ulama. Monggo Mas. Nah sekarang menggunakan asas satu dariah untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. Satu dariah itu apa? Melarang. Dariah sesuatu yang dibolehkan. Ibaratnya dibolehkan atau dilarang? Dulu ada pernah mengundang siapa itu? Haddad Alwi di stadion yang pada waktu itu untuk apa? Zikir ya, zikir bareng-bareng. Kemudian malamnya dilanjutkan dengan anaknya Cak Nun, siapa itu? Pangeran Sabrang. Nah, sama Arido. Kemudian jam 10 sudah buyar. Padahal rencana sampai jam 12. Kenapa dibiarkan? Wong gurung wayahe buyar. Nah ini. Karena apa? Ya dikhawatirkan terjadi itu apa? Jotos-jotosan loh. Tawuran. Nah ini. Tawuran. Oleh karena itu maka mencegah sesuatu yang bisa menimbulkan mafsadat atau maksiat sangat dibolehkan. Ini yang digunakan oleh Masyarakat Aceh. Contohnya begini, orang mendorong anggota badan. Ada orang yang ginjalnya sakit, kemudian harus diganti. Saya tak mendorongkan ginjal berapa? 10 miliar. Tidak boleh. Atau mata saya 2, saya donorkan 1. Piro? 5 miliar. Tidak boleh. Kaki kita donor tak kayak no. Tidak boleh. Karena apa? Itu tadi daful mawasid muqaddamun ala jalbil masalih, mendahulukan
kerusakan harus didahulukan daripada mengambil keuntungan. Ini yang harus kita pegang. Jadi yang kita perhatikan itu adalah kerusakannya dulu. Ini lebih berat, maka kita harus menghindari, tidak boleh melakukan. Monggo Mas. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, pemahamannya dapat menggunakan akal sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya. Dalam menjalankan ibadah digunakan kaidah al-aslu fil ibadah atau kif. Asal ibadah itu adalah berhenti, atau al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yakuma dalilun alal amri. Ini yang harus kita pegang. Al-aslu fil ibadah tidak boleh hatta yakuma dalilun alal amri, sampai ada dalil yang memerintahkan. Saya yakin orang-orang Muhammadiyah akan melakukan seperti ini. Katakanlah salat tarawih, orangnya pun juga jelas, ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-1, jelas. Jadi tidak ngawur, tidak. Kemudian ada yang dilakukan pada sore hari. Jadi kalau Nabi saat itu memang ya setelahnya tengah malam, setelah tengah malam. Yang diharapkan adalah sepertiga malam terakhir. Ini yang baik. Karena apa? Pada waktu itu Allah turun dari langit ke langit yang ketujuh siang. Nah ini. Oleh karena itu, monggo ini yang malah pada asalnya boleh, kecuali kalau dalil yang melarang makanan. Pada asalnya kita boleh makan apa saja, termasuk dilarang. Nah kecuali ini kan sedikit. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, kan sedikit nih. Kan masih banyak yang diperbolehkan, ayam, daging kambing, ikan bakar, ya, ayam bakar, bebek goreng, kan banyak yang boleh. Nah, yang tidak boleh hanya sedikit. Sama dengan saya mau menikah, kan boleh menikahi perempuan. Ya tidak boleh kan. Hurimat alaikum ummatukum wa banatukum wa akhwatukum, diharapkan bagi kamu ibumu, anakmu, saudara perempuanmu lah. Yang namanya kecuali kan enggak seberapa banyak. Yang banyak kan yang dalam masalah al-umur ad-dunyawiyah yang tidak termasuk tugas Nabi, penggunaan akal sangat diperlukan demi kemaslahatan umat. Contohnya, penentuan waktu sholat boleh menggunakan jadwal hasil dari hisab. Penerapan awal bulan boleh menggunakan hasil hisab, tidak harus dengan ru'yah. Kenal ya, beliau dulu di Majelis Tarjih, beliau sekarang Direktur Markas Aturos Nabawi, juga sebagai Ketua Lajnah Tarjih Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, wilayah Jawa Timur ini. Beliau pernah ketika di Jakarta diminta sholat gerhana di daerah Tibet. Kebetulan yang menjadi khotib adalah kawannya dari Salafi. Tenggelam Isya, Syafaq sudah gelap ya. Yang subuh yang repot ini. Lihat fajar itu susah. Saya itu susah, nggak bisa melihat fajar itu. Makanya ini jadi permasalahan. Dianggap fajar itu untuk Indonesia kecepatan. Jadi disodari oleh ulama Arab mana itu, Yaman atau mana itu, kecepatan Indonesia kalau waktu subuh. Ternyata setelah diteliti memang benar, memang terlalu gelap. Oleh karena itu akhirnya dimusyawarahkan Majelis Tarjih, kemudian menunda waktu subuh sampai berapa? 2 derajat ya. Jadi 1 derajat 4 menit berarti 2 derajat 8 menit. Jadi kalau hari ini
dipak itu misalnya 4:17, ya ditambah 8 menjadi 25 atau 27 ya. Nah, ini. Itulah yang diikuti Muhammadiyah. Moga terus. Nah, penerapan awal bulan boleh menggunakan hasil hisab, tidak harus dengan ru'yah dengan mata. Perlu gerakan purifikasi dalam akidnian tajrid. Jadi artinya ibadah yang mungkin masih ada sesuatu yang bukan tuntunan Rasulullah, moga kita luruskan. Perlu gerakan dinamisasi dalam masalah muamalah. Dinamisasi artinya apa? Ya perbaikan masalah administrasi, perbaikan masalah teori dan lain sebagainya. Ini perlu. Jadi kalau dulu nggak ada seperti ini, sekarang ada. Ini kan teman saja menyentuh kulit antara laki-laki dan perempuan, apakah membatalkan wudu atau tidak? Nah, ini ada ayat surat Al-Maidah ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tidak Rasulullah sholat dan aku berbaring melintang di depannya seperti mayat, sehingga ketika beliau akan witir, beliau menyentuh aku dengan kakinya. Ini Nabi ketika sholat kan dalam kondisi gelap ya. Aisyah tidur di depannya, melintang seperti mayat, kata Aisyah. Nah ketika Nabi mau witir, mengenai kakinya Nabi, andaikan menyentuh perempuan itu batal, Nabi mesti membatalkan sholatnya. Itu Nasai nomor 166 ya. Ini. Yang kedua, dia juga berkata, faqatu Rasulullah SAW lailatan minal firas itu fawaqat yadi ala batni qadamaihi wa fil masjid wa wa mansubatani. Kata Aisyah, aku kehilangan Rasulullah. Jadi pada sore hari beliau tidur bersama. Ternyata pada malam hari geraya-geraya tidak ada. Maka aku mencari dan memegang tanganku pada telapak kakinya beliau. Nah, ketika malam hari Rasulullah di masjid, Aisyah geraya-geraya, kena kakinya. Pada waktu itu kakinya berdiri begini. Nah, ini apa? Dalam hal ini mengikuti imam siapa? Nah, Hanafi. Coba nanti kan tidak boleh ya Rasulullah. Mata fi rajulin masa dzakarahu fi sholati. Qala wa hal huwa illa mudghatun minka aw batatun minka. Di hadisnya panjang, saya potong di tengah. Ada seorang laki-laki. Jadi orang wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Tuhan tentang orang laki-laki yang menyentuh kemaluannya pada waktu sholat? Gak ngerti, gatel apa piye? Nah, dikukur terus ngenai ya. Lalu Nabi bersabda, wahal wa ilang mudghatun, bukankah kemaluan itu bagian dari tubuhmu? Aubat atau minka? Kalau tubuh kan seperti telinga. Kalau sampean setelah wudu memegang telinga batal enggak? Megang hidung batal enggak? Nah, satu. Yang kedua. Nah, ini dari Busra binti Sofwan, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mata yatawaddo. Dari Busra bin Sofwan, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka tidak boleh sholat hingga berwudu. Tadi Abu Daud, sekarang At-Tirmidzi 77. Kira-kira panjenengan pilih yang mana? Imam Hanafi tidak batal, Imam Syafi'i batal. Dalam hal ini Muhammadiyah ikut Imam Syafi'i. Itu ada komentar Imam Al-Bukhari menegaskan bahwa yang membatalkan wudu itu lebih baik daripada yang tidak membatalkan. Jadi kalau panjenengan punya bulughul maram, ada catatan di bawah,
tentang masalah pendapat Imam Bukhari bahwa hadis yang membatalkan wudu yang lebih baik membatalkan wudu. Ini Imam Bukhari. Oleh karena itu Muhammadiyah juga condong dengan fatwanya Imam Al-Bukhari. Jadi baik bapak atau ibu, baik kemaluannya sendiri atau kemaluannya orang lain termasuk anak, maka tetap dianjurkan untuk berwudu. Jadi setelah wudu ada anaknya kecil pipis kemudian dicawii, maka setelah itu harus berwudu lagi. Karena apa? Hadisnya ini. Memang hadisnya ini agak mirip ya. Tapi kalau melihat komentar Imam Al-Bukhari, ahli hadis betul, lebih condong kepada yang membatalkan, ya kita ikutilah orang yang ngerti. Nah ini Imam Al-Bukhari, kita ikuti. Jadi kalau dari sentuhan laki-laki perempuan memang dalilnya lebih kuat masalah menyentuh kemaluan, penetapan hukum berdasarkan al-arjahu min haitsu dalil. Dari segi dalil memang lebih rajih, lebih kuat. Tapi dari segi amal harus lebih hati-hati. Nah, seperti ini hati-hati itu yang membatalkan wudu. Ini yang lanjut sama dengan yang atas tadi yang membatalkan wudu. Oleh karena itu kita ikutilah bagi masalah menyentuh kemaluan, maka sebaiknya kita berwudu. Ini sebaiknya begitu. Sudah selesai ya. Barangkali itu ada yang dipertanyakan. Enggak ada ya? Ada enggak? Saya beri kesempatan 5 menit paling lama, 5 menit. Barangkali bapak atau ibu yang ada yang ganjal dari yang saya sampaikan tadi. Monggo dipertanyakan, kita dialog.